Selamat sore, Dokter Jul. Selamat sore. Nah, ada di Riau ya? Riau ya. Baik. Gimana Riau? Ininya cuacanya panas ya? Masih hujan ini. Hujan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Jul. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, itu yang penting buat kita. Pemirsa, hari ini saya beruntung sekali ini mendapat tamu istimewa. Saya kenal beliau sebagai Uda Jul, tapi lengkapnya adalah Dr. Jul Asdi, spesialis bedah, magister kesehatan ya, di Riau ini, beliau bertempat tinggal. Kelahiran Padang ya, Dr. Jul. Padang ya. Istrinya juga teman baik di Perdaweri, Dr. Juariah Daniel nih, anak putra putri beliau 3. Wah, ini penerus semua ini kelihatannya dokter ya. Dr. Jul alumni Andalas ya. Pernah di Bogor ya, Dr. Jul berkarya. PT. Oh, ya, dokter, jadi dokter jaga UGD waktu itu. Ya. Sekarang menetap di Awal Bros ya, di Rumah Sakit Awal Bros ya, di Riau ya. Pekanbaru, kota Pekanbaru. Oke. Wah, ini riwayat organisasinya ini yang saya terima ini bukan orang sembarangan ini, Dr. Jul ini. Beliau itu dari mahasiswa menjadi bergabung di ketua senat malah ya, senat mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas ya, Dr. Jul. Badan pengurus ISMKI juga. Nah, ini dimulai di ID Pekanbaru sebagai Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Pekanbaru, ke ID Riau Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Riau. Ini kedua kali ya, Dr. Jul ya? Ya, mantap ini. Wah, ini tim Saber Pungli Tenaga Kesehatan Riau lagi sebagai koordinator forum, tim Kendali Mutu dan Biaya BPJS Riau, ketua tim, Dewan Pertimbangan Medis Riau sebagai anggota, dan sekarang karir di MPPK Pusat, ini sebagai wakil ketua di PBID ya, di MPPK Pusat. Baik, Dr. Jul, sehat-sehat. Yang penting, bagaimana kasus COVID di sana? Meningkat apa tidak nih, Dr. Jul, menurut yang... Ya, ini Pekanbaru sama Riau meningkat ini, Dr. Hadi. Meningkat ya. Wah, ini jangan sampai ini terus-terusan. Nah, inilah saya pikir pentingnya peran daripada dokter ya, yang bergabung di dalam Ikatan Dokter Indonesia. Dr. Jul, ini sepengetahuan saya, Dr. Jul ini aktif di dalam diskusi semacam ILC-nya dokter ya, yaitu forum komunikasi ya antar dokter ya, yang sekarang kan dengan teknologi yang mumpuni, ya ini juga dipacu oleh COVID-19, media daring ini menjadi mempersatukan. Dr. Jul, boleh diterangkan ke saya, ini jujur ya saya sangat mengikuti sekali, hampir berapa episode ini sekarang nih, karena di bulan puasa aja kita stop ya. 30-an juga. Wih, ini bukan hal yang mudah menurut saya untuk melakukan ini setiap minggu. Kira-kira bisa diterangkan, Dr. Jul, silakan. Ya, terima kasih, Dr. Hadi. Ya. Wah, ini Dr. Hadi ini kalau jadi moderator memang kita harus hati-hati juga menjawabnya. Jadi ini bisa muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti nih. Beliau Dr. Hadi sudah sangat dikenal lah perjuangannya di Ikatan Dokter Indonesia. Tapi saya ingin kasih tahu Dr. Hadi dulu,
saya di ID itu sejak tahun 1993 sebetulnya. Oh Pertama iya, iya. kali jadi sekretaris ID cabang Ya. Kerinci, Provinsi Jambi. Waktu itu saya masih dokter PTT. Ya. Jadi hampir 30 tahun saya di organisasi ini. Cukup panjang ya. Ya, kalau Dr. Hadi bertanya soal forum komunikasi yang melakukan webinar setiap minggu, sebenarnya yang membuat forum itu bukan saya sebetulnya, tapi adalah kebutuhan. Karena kalau memang sejawat memang punya keinginan besar untuk terciptanya komunikasi, itu bikin forum kecil aja langsung besar dia. Jadi emang dasarnya kebutuhan. Ya, awalnya memang forum itu adalah menjawab, sudah lama sebetulnya tentang komunikasi antara PBID wilayah itu sudah terbentuk. Namun dengan cabang, dengan perhimpunan secara bersama, dengan sejawat-sejawat kita di seluruh Indonesia itu belum ada forumnya. Walaupun ada sifatnya dalam kelompok-kelompok tertentu saja itu. Lalu waktu itu ada diskusi soal KTA-ID. Jadi anggota kita bertanya itu tentang KTA kepada pengurus di cabang dan wilayah. Lalu pengurus di cabang dan wilayah kan tidak bisa menjawab. Lalu WA-WA lah di antara pengurus itu. Ini bagaimana menjawabnya kepada anggota? Secara spontan, Dr. Rusdani, Ketua ID wilayah Kepri, mengusulkan kita bikin WA grup aja. Gitu. Ya, itulah Dr. Hadi juga masuk yang pertamanya tuh sebagai pendirinya lah boleh dikatakan gitu. Ada beberapa ketua ID wilayah bergabung pertama dan cabang, lalu berdiskusilah kita. Ramai sekali yang bergabung, lalu ada yang mengatakan ini forum ini bagus dipertahankan, tidak hanya membahas KTA saja. Lalu bermacam-macam topik lah kita bahas di sana, yang menghadirkan ID wilayah, cabang dan perhimpunan. Lalu berkembang lagi kan, memang karena kebutuhan, karena keinginan kebutuhan dasarnya dibuatlah webinar mengangkat topik seputar ID dan profesi gitu, dan kesehatan. Nah, rencananya memang itu hostnya ganti-ganti antara wilayah. Namun dalam pelaksanaannya kita tetap harus jalan kan sambil menunggu wilayah. Kan tidak semua wilayah punya sistem yang seperti Dr. Hadi ini. Ya, bisa menyiapkan Zoom. Karena memang untuk bisa membuat acara webinar itu baik, kami itu punya staf 4 orang juga. Ada yang menjaga listrik, ada yang menjaga sinyal, ada jadi admin. Jadi memang tapi alhamdulillah dengan topik-topik yang kita angkat dari diskusi-diskusi di WA grup dokter, itu akhirnya menjadi acara mingguan yang banyak peminatnya. Tapi ini bukanlah acara formal ID, ini acara informal. Jadi acara informal itu tentu saja dasarnya adalah kebersediaan anggotanya untuk mengikuti. Ya, kalau anggota tidak bersedia, ya dia akan bubar sendiri. Tapi selagi itu dibutuhkan dan ada ketertarikan, selagi tidak melanggar hukum, insya Allah kita akan jalan terus. Nggak tahu kalau nanti ke depannya PBID akan secara resmi menjadikan ini forum ID gitu. Itu Dr. Hadi. Oke. Dr. Jul, ini menariknya kalau kelihatannya
Dr. Jul sebagai Ketua ID Wilayah Riau tidak pernah memberikan sistem kredit poin bagi yang ingin mengikuti forum tersebut ya, kalau nggak salah mungkin. Itu gimana Dr. Jul? Kok bisa? Karena jujur ya, saya pun mengakui kalau nggak ada SKP-nya malas gitu loh. Iya. Gimana? Ini kalau nggak salah pesertanya bisa sampai 700 itu, Dokter Zul. Sehingga sampai nge-hang sendiri itu. Adminnya ini saya salut banget nih, nanti mungkin berikutnya saya ingin gali juga nih orang-orang di balik layar orang hebat ini ya. Perkom ya. Istri, pasti izin istri juga penting ya. Oh iya, tentu. Mendukung itu stafnya. Oh, ya, betul. Jadi setiap acara saya tampil itu istri saya tuh di luar. Oh. Makan malam dan kopi dan apa kebutuhannya. Ini diadakannya di mana ini, Dokter? Ada itu sebuah resto ya, miliknya Bendahara ID Wilayah Riau, Dr. Rahman. Cukup. Jadi memang udah kita booking satu tempat, ya boleh dipakai yang lain kalau minggu malam itu. Ya, hebat ini. Dokter Jul, kira-kira tadi ada keyakinan bahwa ini akan diikutin terus walaupun ini tanpa SKP ini. Saya tidak merendahkan para peserta diskusi ya, hingga sampai menitikkan sebuah jargon bahwa tanpa SKP pun kami bisa untuk berdiskusi secara lumayan. Pesertanya ini kalau saya ikutin dari jam 6.30 sore malam udah termasuk di sana ya, sampai ke jam 10. Nah, kalau udah di Papua itu udah jam berapa itu? Itu udah lumayan itu. Kira-kira apa yang membuat keyakinan Dr. Jul dengan tim seperti itu? Ini hebat sekali nih. Ya, Dr. Adi, sebetulnya kami ingin memberikan SKP sebetulnya. Tetapi karena acaranya mingguan dan harus bertanggung jawab kalau sudah menyatakan memberi SKP kan, harus jujur kan. Kita melihat kita agak sulit untuk bisa setiap minggu itu mengupayakan itu. Nggak tahu kalau kita punya cara sistem yang bisa memberikan SKP. Tapi kalau hostnya di wilayah itu bisa diberikan SKP. Di beberapa kali di wilayah seperti yang pernah itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja dan itu diberikan SKP. Lalu namun memang sebetulnya kekuatan Forkom itu adalah dari topiknya. Kan saya bilang ke Dr. Hadi itu masalahnya kita adalah sulit menemukan masalah, sulit melihat masalah. Jadi itu yang tim kita itu mendiskusikan. Kan kita juga punya admin Forkom kan, masuk di dalamnya. Jadi ada isu-isu yang penting, lalu kita pertajam. Dan yang kedua adalah upaya menghubungin, meminta narasumber dan penanggap yang tepat gitu. Jadi kalau sudah hari Senin itu kita dan saya sendiri itu udah mulai bikin konsep pengantarnya kan. Terus Selasa Rabu menghubungin narasumber yang sangat sibuk semua kan. Jadi ada yang oke, terus tiba batal, terus jadi lagi, kemudian diganti. Nah itu dilemanya tiap minggu tuh. Nah kadang-kadang hari Jumat baru jadi flyernya lengkap. Pernah juga hari Sabtu baru jadi flyernya. Pernah juga akhirnya dibatalkan, lalu diganti, hari Jumat dibatalkan, diganti judul hari Sabtu gitu. Memang, tetapi ini kita kan semua, masuk Dr. Hadi dan semua kawan-kawan kita senang melakukannya karena bisa memberikan sumbangsih pemikiran dari para ahli kepada kita semua.
Memang tugas kami adalah mempertajam konsep topik yang kita bawa dan apa goal yang mau kita capai. Kita juga ingin berterima kasih Dr. Hadi juga. Tanpa SKP, jadi sebetulnya kalau topiknya dan pembicaraan yang tepat dan menyentuh dan menyangkut kepentingan dokter Indonesia, orang juga tahu SKP. Nah, SKP kan juga batas 250 betulnya dari berbagai ranah pula kan. Ya, ya. Jadi tanpa SKP dan semua pembicaranya memang itu free, tidak sukarela aja, tidak ada bayaran sama sekali. Ya. Kita pertahankan tidak ada sponsor. Ya. Itu yang mau kita ciptakan, kemandirian itu. Kalau bisa yang kita bikin ini tanpa sponsor gitu. Atau kalau acara-acara lain di forum lain, ya itu silakan saja. Bukan saya anti sponsor loh. Ya. Oke aja kalau dalam acara lain sih silakan saja. Tapi kalau ini akan akhirnya menjadi forum ini, kalau bisa tanpa sponsor. Ya. Ya silakan. Ya. Tapi yang menariknya juga memang ini diikuti oleh para penentu kebijakan. Ini merupakan seperti cerminan ya di sebuah stasiun TV ya. Itu gayanya kita Dr. Jul dengan mungkin sebagai host ya, terus juga teman-teman yang lain mungkin yang sebagai pembawa materi itu yang dipilih yang memang menguasai. Yang paling penting itu bukan hanya menguasai, intens nggak dengan topik itu mungkin ya. Nah ini yang memang saya melihat kerja keras Dr. Jul ini, sungguh saya aja mungkin belum sanggup untuk seperti itu dengan timnya. Itu bagaimana mulai dari Senin kita berpikir, ya dah, membuat rundown acara, ini diskusi supaya menarik, memilih orangnya, menghubungi orangnya. Nah, kalau sudah semuanya terhubung, tinggal e-player dalam waktu setengah jam aja bisa jadi, dan begitu sudah di launching, ada juga yang tidak jadi. Ya, betul. Nah, itu ada rasa bagaimana ya, kurang lengkap ya Dr. Jul ya. Karena ini menyangkut masalah sehingga orang-orang yang saya rasa sih begini ya, orang-orang kesehatan, terutama juga dokter, itu jarang mau berterus terang dalam hal untuk membuka apa pekerjaan dia di dalam satu forum. Ini forum terbatas ya, tidak disebar di YouTube ya, Dr. Jul ya. Sebagian kalau topiknya menyangkut masalah COVID dan kesehatan kita sebar di YouTube. Ya, mungkin ini nanti bisa lebih ditingkatkan lagi, Dr. Jul ya, mungkin untuk didengar bagi para orang tua yang sedang menyekolahkan anaknya juga dengan di kedokteran melalui YouTube kan. Itu kan banyak persoalan-persoalan yang menyangkut nasib para dokter yang harus diperjuangkan, dan itu bisa jadi perubahan ya, Dr. Jul ya. Mungkin. Oke, Dr. Jul, ini yang saya ingin tahu juga ya, bagaimana Anda mengelola tim dengan pengurus. Tentunya ini kan bukan acara yang didukung oleh Dr. Jul sendiri, bukan, tetapi oleh seluruh pengurus. Nah, ini yang saya ingin tahu. Mungkin nanti ada beberapa saluran lain dengan para ketua yang lain kan makin marak ya. Nah, kira-kira kasih tip dong Dr. Jul nih, gimana kita mensinkronkan, mengelola, memotivasi. Mangga, silakan. Wah, ini saya senang sekali pertanyaan ini, Dr. Hadi. Ya, ini jadi, berangkat dari ini dulu lah, berangkat daripada konsen saya kepada bidang kesehatan ini. Memang dulu saya, ibu kandung saya almarhum, selalu menyampaikan kepada saya untuk bisa menjadi dokter. Menurut beliau, dokter itu punya kelebihan di banyak sisi ya, dunia dan akhirat gitu kan. Dan saya sendiri juga melihat diri saya cocok memang dari bidang itu. Keluarga kami sebetulnya banyak pedagang.
Dagang di Sumatera Barat. Jadi setelah saya menjadi dokter, tentu saya masuk secara total. Artinya juga saya masuk dalam profesi dan organisasinya yang ada di Indonesia. Sebetulnya kan Dr. Hadi dan kita semua sebetulnya kita hanya punya 24 jam sehari, dan Indonesia juga tidak panjang. Kita punya banyak tempat untuk berbuat dan beramal saleh, bisa banyak tempat. Tapi karena kita sudah menjadi dokter dan dalam dunia kita, ya tentu kita harus tahu rumah besar kita, Ikatan Dokter Indonesia, itu yang memotivasi saya. Jadi kalau dulu ya ini yang saya sampaikan kepada teman-teman seperti ini. Kalau jadi pengurus ID itu udah seperti kantor administrasi, itu sudah monoton gitu. Sudah obstruksi, sudah monoton, dan menjadi pengurus ID itu menjadi tidak menyenangkan. Ya kalau kita melihat organisasi sebagai administrator saja, ngasih rekomendasi SIP, lalu surat menyurat dan sebagainya. Saya membayangkan kepada teman-teman seperti ini. Ini adalah kesenangan bersama, kebahagiaan bersama. Artinya begini, misalnya saya Dr. Hadi, yuk kita kumpul yuk besok, kita mancing yuk, kita sambil makan-makan gitu. Dr. Hadi bawa pancing, saya bawa bawa makanan, yang lain bawa tenda, yang lain bawa itu. Artinya semua orang mengambil peran gitu. Semua orang harus mengambil peran karena nanti yang menikmati bersama. Menikmati bersama. Jadi saya melihat organisasi itu harus diperlakukan seperti itu, partisipatif. Jadi semua orang mengambil peran dan nanti pas senang-senang sama-sama gitu. Bukan atraktif. Artinya bukan kita sebagai ketua kita tampil, kita menari, kita berjoget, lalu kita berharap orang memberikan tepuk tangan. Itu monoton dan membosankan, orang nggak akan senang. Tapi kalau kita masuk bersama mereka, artinya kita bikin acara bersama, ya senang bersama ya, tapi menyiapkannya bersama-sama gitu. Menyiapkan sama-sama, seperti saya bilang tadi, ada yang membawa pancing, ada yang membawa makanan, ada yang membawa rujak, ada yang membawa tenda, ada yang membawa audio. Akhirnya kita kan camping bersama, enak bersama. Itu yang saya sampaikan pada kawan-kawan. Saya nggak mau menghabiskan hari-hari saya di ID untuk musuh-musuhan, untuk benci-bencian, untuk fraksi-fraksian, untuk kelompok-kelompokan. Kenapa? Terlalu rugi saya rasanya. Tapi kalau misalnya kita berkumpul untuk senang-senang nanti, senang-senang dalam arti kita bisa menyalurkan aspirasi kita bisa memecahkan masalah kita bisa mencari solusi bersama, dan kita juga harus mengisi hari-hari kita dengan aktivitas rekreasi. Kami juga di sini, kita camping sampai 500 orang dulu ya sebelum COVID. Lalu musik, kemudian kegiatan sosial, pengajian, semua kita ikutin. Terutama perhatian kepada teman sejawat itu penting sekali. Saya merasakan kalau kita punya perhatian personal, baik masalah hukum. Saya pernah menyelesaikan masalah 3 tahun lamanya sampai ke Mahkamah Agung. Kita demo. Senang kita demo. Pertama kali demo tuh dokter langsung ke kantor kejaksaan demo kan gitu. Dan kalau ada kawan yang sakit, ya sama di lain saya pikir juga sama melakukan itu. Nah, potensi besar dari Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Hadi, dokter itu satu orang saja itu sudah sangat potensi. Dokter itu susah, dia dari SMA terus dia jadi dokter itu kawasan dalam di muka luar biasa. Belur itu baru jadi dokter. Itu potensi. Kita cukup memberikan ruang saja, memberikan tempat. Nggak usah kita yang tampil di depan mereka. Silakan. Ini rumah besar ID, silakan mengambil peran. Kalau setiap orang mengambil peran, Dr. Hadi bisa bayangkan seperti apa jadinya. Rame. Ya gitu kira-kira.
Dr. Jul, ini tadi saya petik kata-kata Dr. Jul nih berbicara tentang rumah besar, ya. Tentunya mungkin yang perlu kita agak sedikit berbangga bahwasannya organisasi profesional ID kedokteran ya masih satu ya, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, kalau yang lain sih saya tidak berusaha untuk membandingkan, tetapi keputusan-keputusan yang dibuat oleh Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia ini masih satu ini, Dr. Jul. Nah, ini kita harus tetap pertahankan. Nah, saya ingin minta pandangan Dr. Jul, sering mendengar kata-kata kembali ke rumah besar, kembali kepada hitohnya ID, kembali kepada sesuatu yang menjadi harkat martabat kita sebagai dokter, tentunya tidak terlepas daripada pembinaan organisasi profesi oleh PBID dengan perangkat ke bawahnya. Nah, ini kira-kira bagaimana pandangan Dr. Jul? Ya, saya pikir konsep merawat rumah besar itu dan selalu meningkatkan peran rumah besar itu penting sekali. Kalau saya, Dr. Hadi, saya melihat ya, mulai daripada pengurus ID cabang, wilayah, perhimpunan, dan PBID dan semua perangkatnya, itu adalah orang-orang yang baik. Kenapa saya bilang orang yang baik? Karena itu adalah orang-orang yang mau menyediakan waktunya untuk mengurus rumah besar itu. Demi kepentingan semua orang, demi kepentingan negara dan bangsa. Kita tahu, Dr. Adi kan tahu, maksudnya di ID itu kita tidak mendapatkan keuntungan materi di dalamnya, ya. Tetapi tentu saja ada orang-orang yang mau untuk mengurus organisasi. Nah, kalaupun nanti ada ketidaksepakatan, ada perbedaan pandangan, itu kan cuma riak-riak saja. Bukanlah faktor penghambat untuk kita tetap berjabat tangan sebagai seorang sejawat. Jadi menurut saya sih memang tantangan dokter Indonesia sekarang itu adalah memang pertarungan antara nilai-nilai luhur yang diajarkan waktu di pendidikan kedokteran dengan tuntutan boomingnya bisnis kesehatan ini yang secara global. Ya, Dr. Adi pasti merasakan pertentangan antara rumah sakit, dokter, dan pengambil kebijakan, regulasi. Itu yang terus-menerus menjadi topik kita. Nah, kita yang diajarkan untuk bersikap jujur, altruism, dan menjaga etika kedokteran, itu kadang-kadang terbawa oleh tuntutan bisnis kesehatan dan masalah kebijakan. Saya katakan juga ada satu hal lain di luar kita yang kadang-kadang tidak mau mempengaruhi sikap kita sebagai dokter Indonesia. Masalah kebijakan pemerintah soal bidang kesehatan. Ini kan udah banyak kita bahas soal itu. Yeah. Ya, kadang-kadang dokter itu dijadikan bahan untuk kampanye pilkada di daerah, kadang-kadang janji-janjinya dengan dokter waktu kampanye, dan juga dokter-dokter kita dikirim ke daerah, nanti ganti pemerintahan, ganti penguasa, ganti kebijakan, gitu kan. Jadi kadang-kadang seperti itu banyak. Tapi menurut saya sih ID tetap harus mempertahankan nilai-nilai luhur profesi dokter Indonesia dalam rumah besar dokter Indonesia. Ya, baik. Mungkin ini ke depannya, Dr. Jul ya, saya sering menemui, Dr. Jul setuju apa tidak, bahwa yang menjadi Ikatan Dokter Indonesia itu sebetulnya mengenal ID
itu jangan-jangan yang jadi pengurus saja nih. Belum ini dirasakan pada orang-orang yang aktif sebagai fungsional di berbagai rumah sakit maupun klinik. Nah, kira-kira ini cara atau trik yang Dr. Jul inginkan ini seperti apa nih, supaya saya melihat ada dikotomi ya. Kalau di undang-undang rumah sakit, itu yang menjadi direktur adalah dokter atau dokter gigi. Nah, mungkin nanti kita bisa bergandingan dengan organisasi profesional lain seperti dokter gigi. Nah, itu terkadang yang menjadi direktur rumah sakit juga kurang mengenal akan, makanya tata cara yang terbaru, bagaimana dia memimpin rumah sakit, aturan mainnya, tentang organisasi profesi, tentang bagaimana dia mengelola sebuah SMF ya, ini sangat penting, Dr. Jul. Belum lagi nanti juga yang menjadi direktur adalah dokter gigi ya. Nah, apalagi nanti kalau yang di pemerintahan, saya pikir Dr. Jul banyak menemui direktur itu PLT tapi bukan dokter. Nah, ini juga menyalahi aturan. Ya, walaupun dia mempunyai keahlian di bidang manajemen rumah sakit, tapi kan tetap saja di 44/2009 itu agak keliru ya. Bagaimana pandangan Dr. Jul nih? Kalau tentang direktur rumah sakit adalah dokter itu kan sudah ada regulasinya. Ya, betul. Memang dalam kenyataannya ada juga yang melenceng gitu. Saya ingin kembalikan saja Dr. Hadi, apakah dokter itu direktur rumah sakit, PNS, Polri ya, Polri dan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, atau di institusi manapun, mereka adalah dokter, dan dokter adalah masuk keluarga besar Ikatan Dokter Indonesia. Jadi saya pikir memang kadang-kadang adalah ditemukan dokter-dokter yang kadang-kadang dalam posisinya berhadapan dengan ID sebagai rumah besarnya, bertentangan kan seperti itu. Tapi saya pikir memang semua harus kembali ke rumah besarnya karena dia adalah anggota ID. Saya pernah dapat kejadian dokter. Jadi seorang dokter menelpon, halo Zul, ini SIP saya kok belum jadi-jadi, saya sudah bayar loh. Saya jadi berpikir seperti itu ya cara berpikir dokter kepada ID-nya. Ini seolah-olah ID ini adalah kantor administrasi gitu. Oh iya. Kita sudah bayar, tapi kalau bayar. Saya bilang aja baik-baik, dok, ID ini adalah rumah dokter, tempat dokter, rumah besar bersama, dan pengurus ID bukan pegawai. Pegawai adalah yang kita gaji di sana, dan mereka tidak mengurus SIP, mereka hanya melaksanakan tugasnya untuk memberikan rekomendasi setelah ada penilaian. SIP dokter belum keluar, itu dokter bertanggung jawab untuk mengurus sendiri ke dinas kesehatan. Jadi ID bukanlah kantor administrasi. Ya. Itu senior tuh. Tapi setelah diberi pemahaman, akhirnya dia mengerti. Jadi itu yang harus kita sampaikan, kita dorong terus adalah manajemen partisipatif. Saya bilang tadi. Jadi kalau direktur rumah sakit tadi merasa dirinya adalah bagian dari ID, dia akan memposisikan dirinya sebagai anggota ID. Ya, makanya harus diberikan kesempatan, dilibatkan dalam setiap acara. Kita harus rajin menyapa memang. Betul. Nah, mungkin gini Dr. Jul, sekarang kan ada sistem internship ya, saya juga sering itu dipanggil untuk memperkenalkan organisasi ID kepada teman-teman dokter yang baru akan melaksanakan tugas. Dan mungkin nanti kita usulkan juga kita masuk ke dalam fakultas ya, jadi organisasi ID wilayah yang ada universitas itu wajib sebetulnya untuk berkunjung atau memanggil, memperkenalkan diri, karena biar bagaimanapun nanti beliau lulus,
itu menjadi anggota kita kan dok ya. Itu mungkin nanti itu kurikulum kedepannya mungkin ya. Setuju ya, setuju. Perkenalkan diri Ya. kepada mahasiswa kedokteran ya, bagus. Ya, betul. Nah, Dr. Jul, bagaimana pandangan Dr. Jul mengenai teman-teman dokter yang sering menduduki jabatan di pemerintahan, misalnya jadi kepala dinas, ya, atau memang di kepala puskesmas, bahkan di Kemenkes, cara untuk komunikasikan itu mungkin teman-teman di cabang atau di wilayah lain ini bagaimana keadaan di Riau sendiri, Dr. Jul? Kelihatannya aktif ini. Ya. Saya pikir tidak ada pertentangan ya, teman-teman di Kementerian Kesehatan, di Dinas Kesehatan atau di institusi manapun dengan ID, karena mereka adalah anggota ID juga. Jadi kalau saya sih di sini tidak ada juga kepala dinas kesehatan yang dokter, yang ketua ID cabang yang kepala dinas kesehatan sekaligus. Ada, dan itu tidak masalah karena asal tahu saja porsinya masing-masing sebagai anggota ID, sebagai ID dan sebagai kepala dinas kesehatan. Tapi kalau paham itu tidak masalah. Tapi saya tertarik, kalau Dr. Hadi boleh, saya tertarik tentang dokter intensif tadi. Boleh nggak saya? Iya, boleh. Silakan. Masalah kita adalah yang sering kita diskusikan adalah tentang maldistribusi dokter di Indonesia. Yang terjadi. Ada gula, ada semut. Lalu pemerintah berpikir untuk bagaimana mengisi tempat-tempat terpencil di Indonesia atau terpencil yang masih membutuhkan dokter. Kita tahu masih banyak puskesmas yang tidak punya dokter. Sampai timbul isu-isu, kalau enggak nanti akan diisi oleh dokter asing. Itu bukan jawaban menurut saya sih. Iya. Itu bukan solusi. Nggak tahu kalau berniat memasukkan dokter asing. Ya, itu bukan solusi. Dokter kita cukup, asal kita distribusikan dengan baik. Masalah kita adalah begini. Untuk dokter spesialis yang itu kadang-kadang janji-janji dari pemerintah daerah itu tidak ditepatin. Masalahnya ya, janji-janji. Jadi misalnya sekarang yang lagi ramai itu adalah tentang pemotongan untuk dokter spesialis itu pemotongan tunjangan kelangkaan lah, atau tunjangan daerah. Dulu misalnya kinerja ya. Dapat 30 juta katanya. Lalu setelah ganti bupati jadi 5 juta, dia atau hilang sama sekali. Ya itu tidak konsisten itu. Nah, untuk dokter umum, saya pikir pemerintah tidak tepat kalau mencari jalan mudah gitu, mengirim dokter-dokter yang baru tamat, baru menetas ke daerah terpencil. Mereka belum punya pengalaman, kemudian juga kemampuan menghadapi alam dan tantangan juga belum besar. Kenapa kita tidak mencontoh? Saya pernah bicara dengan salah seorang insinyur yang ditugaskan di daerah perang dari Indonesia. Dia kerja 2 minggu, libur 2 minggu, gajinya besar. Semua transportasi, asuransi, keamanan, kenyamanan ditanggung. Nah, coba kalau misalnya di daerah terpencil itu, janjikan itu. Bonus yang besar, jam kerja yang 2 minggu istirahat, 2 minggu bekerja, lalu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, transportasi, semuanya kita berikan yang terbaik, dan kepada yang senior yang sudah pengalaman. Banyak dokter-dokter kita yang mau ke daerah-daerah pedalaman, punya bakat petualang alam itu banyak. Tapi berikan sesuatu yang layak sebagai seimbang antara risikonya dan yang didapatkannya.
Jadi bukan dokter-dokter yang baru-baru amat dikirim dengan perintah gitu. Pendapat saya sih. Ya, Kalau itu dilakukan, semua akan terisi itu. ya, ya. Ya, Dr. Hadi. Ya, nah, Dokter Jul, kalau saya izin pertanyaan ke Dokter Jul, karena memang ini dokter juga kan makhluk apa insan sosial yang begitu tinggi, rasa ingin menyekolahkan anaknya, ya. Sedangkan saya baca bukan masalah uang saja atau remunerasi saja atau fasilitas yang itu diperlukan memang, tetapi sarana prasarana sosial yang ada di daerah itu yang memang agak sedikit sulit nih menjadi penghambat. Bagaimana tanggapan Dr. Jul? Karena ini saya membaca dari penelitian nih, Dr. Jul. Maksudnya ada sekolah anaknya, ada ya tahu sendirilah karena dokter ini kan belajarnya di kota ini, di Fakultas Kedokteran yang boleh dibilang kan segala-galanya itu untuk sekolah, apa anaknya loh yang kita pikirkan. Itu gimana, Dok? Tapi saya tidak mengesampingkan yang lain yang punya semangat besar ya, Dokter Jul. Saya pikir dokter-dokter yang mau pergi ke daerah terpencil dan daerah pedalaman atau daerah yang jauh dari ibu kota itu harus diberikan penghargaan yang tinggi-tingginya. Ya, dan penghargaan yang tinggi-tinggi itu harus diukur dengan pemberian reward yang sesuai. Memang setelah dibilang dia di daerah kabupaten untuk bisa mencapai ibu kota aja harus 10 jam. Kadang kalau saya ada lewat laut kalau sebenarnya. Banyak yang dokter yang kecelakaan ya. Risiko kecelakaan dan sebagainya. Jadi sementara anak-anaknya juga pengen sekolah di sekolah yang baik. Yeah. Harus berpisah dengan istri dan anak-anaknya. Nah, itu risiko-risiko yang diambilnya dan itu banyak sekali dokter Indonesia yang begitu. Dan kesempatan untuk dokter tersebut diberikan penghargaan, kesempatan untuk bisa mendapat jabatan lebih tinggi, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tambahan lebih tinggi, kemudian ketersediaan alat-alat kesehatan yang lengkap, itu harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Tapi seperti yang saya bilang tadi, itulah kadang-kadang dokter-dokter ini kadang-kadang hanya dijadikan bahan untuk kampanye pilkada, ya. Dijanjikan begini, kalau dokter mau di kabupaten ini, kita akan diberikan ini, dan ini. Nah, kadang-kadang itu ganti pimpinan, atau pimpinan sama kadang berubah. Jangan itu, masalah hukum pun kadang-kadang harus mereka sendiri yang urus bersama ID. Ya, jadi memang yang dokter Hadi bilang tadi itu betul sekali. Penghargaan dan perhatian kepada dokter-dokter yang mau ditempatkan di daerah. Jadi mungkin perlindungan hukumnya juga harus kuat ya, Dr. Jul, terhadap penguasa daerah ya yang kebetulan baik, ya kita bersyukur banget ya. Kebetulan yang mungkin dia tidak membaca regulasi yang ada, ini juga yang berat. Karena menghargai para dokter. Ini penting nih, Dr. Jul, nanti biar bisa didengar oleh pengurus-pengurus yang di tingkat pusat, bagaimana kita berjuang ya, bagaimana kita juga didengar oleh suara hati kita. Ini namanya disebut dengan Kang Hadi Conscience ini kan, itulah pengertiannya nuraninya Bang Jul juga bisa didengar ini ya. Ini pengalaman yang sangat. Dokter Hadi. Ya. Politik untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita sendiri belum membangun komunikasi yang intens dengan pemerintah. Artinya begini, ya dokter dan organisasi dokter ini masih dianggap penting dan masih dihargai sampai sekarang. Pemerintah sebetulnya. Namun bagaimana kita mengambil peluang itu dengan membangun komunikasi yang intens sehingga apa yang kita pikirkan itu tersampaikan kepada
pihak pengambil kebijakan. Saya pikir mungkin pertemuan rutin dengan DPR sekali sebulan, sekali 2 bulan dengan ID, kemudian di wilayah dengan DPRD, juga gitu cabang, itu terus harus kita bina. Lalu dengan BPJS Kesehatan, tenaga kerja, kemudian dengan Kementerian Kesehatan dan semua pihak yang terkait, kita harus membangun jalan komunikasi. Ini kadang-kadang ada juga masukan kepada kita, oh dokter tuh sibuk ya katanya, ikut rapat sebentar langsung pergi. Nah, nanti pas rapat berikutnya ganti orang, sehingga pas keluar peraturan dan regulasi kita kayak kaget-kaget gitu, padahal kita tidak mengawal komunikasi itu dengan intens. Nah, itu kira pendapat saya sih itu. Jadi bangun kepercayaan, trust itu sangat penting ya, Dokter Juli. Ya. Itulah yang sebetulnya peranan dokter itu sebagai guru, pembimbing ya, kan artinya ya. Nah, bukan kita sombong di dalam strata yang sangat tinggi, tapi kita memang tindak tanduk kita ini terpagari oleh kodeki yang ada. Dr. Jul ya, banyak sekali ya, yang membuat kita itu harus super hati-hati sebagai dokter. Dr. Jul, ini waktu udah hampir 40 menit ya, ini nggak kerasa banget ini ya, banyak permasalahan yang mungkin tidak selesai podcast kali ini ya. Dr. Jul nih, kira-kira ada pandangan nggak nih, habis ini karir kan nggak berhenti nih di Riau walaupun sudah 2 kali ya menjadi ID Riau. Kira-kira kita muktamar ini di bulan akhir 2021 ini ya kalau jadi. Kira-kira ada niatan Dr. Jul biar bisa memberikan kontribusi yang lebih besar secara nasional, menjadi tokoh nasional. Kira-kira bisa dijawab, bisa tidak, Dr. Jul, mungkin di waktu. Ini sebetulnya pertanyaan yang tadi saya pikir tidak masuk dalam topik hari ini, tapi karena nanya Kang Hadi, saya harus menjawab seperti ini. Itu di Forkom itu juga dibahas orang, apakah Forkom itu untuk merencanakan. Enggak, itu sih enggak. Jangan. Muktamar. Nah, saya ingin katakan bahwasanya sebenarnya secara fair ya, setiap dokter Indonesia kita berhak untuk mengajukan diri untuk menyumbangkan untuk mengambil amanah jadi pengurus ID seperti yang kita diskusikan tadi, termasuk juga PBID. Setiap orang berhak saya pikir, dan kalau kita mau mengajukan diri untuk maju di elek PBID insya Allah Oktober 2021 di Aceh, ya tentu setiap orang harus bisa memberikan alasan kepada teman sejawat kita yang akan memilih nanti secara jujur alasan kenapa seseorang itu akhirnya dipilih gitu kan. Saya pikir dokter-dokter Indonesia itu sangat kritis dan cukup mampu melihat calon-calon ketua PBID yang akan maju besok. Dan saya pikir sah-sah saja. Saya sering sekali berkali-kali muktamar, kadang dengan Smaratur Hadi kadang berbeda dukungan kita, tapi kita kan main sekamar juga, makan berdua juga. Saya pikir tidak ada masalah, itu masalah pandangan saja. Saya sendiri sebetulnya secara pribadi saya sudah 17 tahun di Pekanbaru. Anak saya satu di Malaysia, Kuala Lumpur, kuliah, satu kerja di Pertamina di Jakarta tinggalnya, satu lagi di kuliah kedokteran di UGM. Jadi secara kekeluargaan, saya sama istri aja berdua di rumah. Insya Allah kalau kawan-kawan
memberikan dukungan dan amanah. Amin. Nanti, kita bisa ikut dalam pemilihan di Oktober 2021. Ya, kompetisi dalam kesejawatan ya, Dr. Jul, bukan dalam hal untuk kepentingan apapun gitu. Ya. Baik, Dr. Jul, ini waktu sudah hampir, kalau dihitung dari awal nih sudah 45 menit ya. Boleh saya sekarang bertanya? Silakan. Wah, apa itu Kang Hadi? Apa di belakang tulisannya? Kita pengen tahu apa falsafah yang Dr. Hadi mau angkat ini dari baru kali ini nih reporter malah ditanya balik nih ya. Jadi nggak apa-apa nanti masuk rekamannya. Baik, saya mendirikan channel ini bukan untuk tujuan apa-apa, karena saya ingin meramaikan YouTube ini dengan sesuatu yang harus diketahui oleh banyak sejawat kita. Sejawat kita itu hampir, mohon maaf saya lupa data pastinya, di atas 200.000 dokter, karena hampir 10.000 dokter itu lulus dari fakultas kedokteran. Nah, mungkin nanti ini topik ini Dr. Juli juga bisa membuat bagaimana menjadi guru karena media sosial kita ini sekarang ruangannya jujur Dr. Jul ada di sebuah handphone ya. Jadi setiap ada buka handphone, kalau perlu di situ nanti diisi edukasi. Ya mungkin nanti berikutnya saya akan memberikan satu edukasi saya tentang dengan mewawancari banyak teman-teman yang sangat hebat seperti Dr. Jul dan juga yang lain-lainnya, falsafah tentang kedokterannya, bagaimana orang lain itu mesti di luar kedokteran itu tahu tentang dunia kita, bahwa kita apalagi di dalam masa pandemi COVID ini, kita juga bukan ingin meminta penghargaan apapun, tetapi tolonglah diberikan ruang, adapun salah ucap, seperti kejadian di teman perawat ya, di Palembang, ya kemungkinan nanti banyak yang sudah akan melakukan introspeksi juga, di tengah kelelahan, manusiawi juga kita. Seperti itu, tapi tetap pemukulan adalah suatu tindakan penganiayaan, dan itulah yang harusnya kita bisa melindungi dengan pengurus PBID, dengan yang lain. Nah, itulah makanya saya namakan Kang Hadi Conscience ini adalah Kang itu marga saya, bukan Kang Sunda ya. Kebetulan memang saya juga orang Sunda. Ya, Conscience itu artinya dari, kembali lagi nih ke hati nurani kita sebagai seorang dokter seperti apa. Dengan caranya masing-masing. Yang penting saya tidak boleh beriklan, tidak boleh menjelek-jelekan institusi lain, ya. Kalau mengkritik dengan evidence, ya saya rasa kita harus sudah mulai terbiasa sejak kita kuliah kan. Pasti kalau kita nggak evidence kan kita nggak pernah diberikan kelulusan, Dr. Jul, karena kita itu memang udah terbiasa belajarnya cukup lama dan biasa seperti itu ya. EBM itu evidence based medicine, tapi kita juga evidence based regulation juga. Kebetulan latar saya di Magister Hukum Kesehatan ya, Dr. Jul juga perhatian di regulasinya ini, wah hebat sekali, karena memang tuntutan profesi sebagai organisasi, sebagai ketua ID ya harus mumpuni untuk bertanya ke sana. Saya pun nggak hafal pasal, Dok, tetapi mau bertanya dan mau menyimpan pasal-pasal itu di dalam note saya, laptop saya. Nah itulah yang gampang kita panggil. Nah itu Dr. Jul, ini kok ini terbalik ya, saya malah diwawancarai nih. Baik Dr. Jul, ini mungkin di penghujung ya acara kita, podcast kita ini, mungkin ini permulaan, nanti jangan bosan, nanti saya akan terima kasih mengundang Dr. Jul kembali. Orang yang hebat ini punya waktu, nanti habis ini mungkin praktek kembali ya. Ini di sela-sela waktu dari jam
sampai jam 3 ini, wah ini kali saya dapat waktu. Terima kasih Dr. Adi. Udah Jul ya saya panggilnya. Ini audionya bagus loh, gambar belakangnya itu luar biasa tuh. Iya, iya. Dr. Jul, ini saya meminta untuk ini bisa tayang di YouTube ya, tidak keberatan ya, Jul ya. Nah ini sebagai suatu ya semacam inform concern ya, karena biar bagaimanapun saya harus meminta kepada yang saya wawancara. Mungkin saya akhiri, Dr. Jul. Terima kasih sekali. Nanti lain waktu kita berjumpa satu podcast saya di channel saya, dan saya juga siap untuk di pelonco oleh Dr. Jul ya, agar kita bisa tahu tentang apa sih yang kita perbuat. Mungkin dengan orang lain juga nanti kita sama-sama yang ambil yang baiknya, yang tidak baiknya mungkin kita buang. Kan tidak semua yang kita buat itu adalah buruk semua, tetapi mungkin orang lain nanti di channel YouTube bisa mengkoreksi, ya kita terima, ya tah, asal jangan membuli, itu yang tidak boleh. Baik, Dr. Jul, saya ucapkan terima kasih, mungkin dengan timnya. Terima kasih sekali menemani saya berbincang kalau ini di sore hari ya, di hari Kamis ini ya. Mungkin saya mengucapkan terima kasih dan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Dr. Adi. Salam sama sejawat di Banten dan keluarga. Pasti. Ya. Baik.